Kami siap dilawat dan diberkati melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh ini ucapan syukur yang patut kita naikkan kepada Tuhan. Karena sekian lamanya ya kita tidak bersama-sama, tetapi hari ini puji Tuhan di hari yang pertama dalam masa new normal ini kita mengadakan ibadah. Saudara-saudara, menyanyi adalah gaya hidup Kristen. Menyanyi adalah gaya hidup Kristen, itu menjadi judul renungan kita pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu sebenarnya adalah iman yang memuji Tuhan, iman yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan menyanyi, ya. Karena tidak ada iman sebenarnya di dunia ini yang seperti imannya orang Kristen, yang kita menyebutnya sebagai iman yang menyanyi. Nah, saudara-saudara, peran spiritual dari musik secara umum itu memang diberlakukan hampir di semua agama, kemudian dipraktekkan, dimanifestasikan dalam hampir semua agama. Bentuknya bisa berbeda, tapi dalam kehidupan kekristenan ini menjadi unik, saudara-saudara, dan kita menyebutnya a singing faith. Jadi iman Kristen itu iman yang menyanyi, ya. Kenapa sih iman yang menyanyi? Dari sejak awal kekristenan, saudara-saudara, menyanyi menjadi bagian, menjadi peran utama dalam sebuah ibadah Kristen, ya. Nyanyian itu yang panjenengan dan saya nyanyikan mengingatkan kita kepada siapa pencipta kita. Nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan, nyanyian yang kita lakukan itu mengingatkan kita, saudara-saudara, kepada apa yang Alkitab ajarkan, ya. Sukacita, sebuah perayaan, sebuah kemenangan, sebuah ucapan syukur, kekaguman kita, penyembahan dan hormat kita kepada Allah, kita wujudkan, dipraktekkan melalui nyanyian. Jadi saudara-saudara, tidak seorang pun memang tahu kapan musik pertama kali dimulai, tetapi hampir setiap kebudayaan di bumi ini memiliki musik. Nah, kita perhatikan firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 38. Ayub berkata bahwa ketika Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi, para malaikat menyanyi dan bersorak bersukacita. Dan ini terjadi sebelum Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Yesus sendiri menciptakan musik, saudara-saudara, dan musik ini diciptakan oleh Allah dan otomatis kembali kepada Allah. Karena apa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya harus kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Memang sedikit agak sulit karena saya yakin ini jarang dibuka kitab ini, Sefanya. Mari kita temukan kitab Sefanya. Sefanya pasal yang ketiga ayat 17. Apa yang Alkitab katakan di Sefanya pasal 3 ayat 17? Sudah ketemu? Iya. Saya menduga agak sulit ditemukan kitab ini. Sudah ketemu? Oke. Sefanya pasal 3 ayat 17. Alkitab berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan bersukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menyanyi-nyanyikan pujian bagi Dia. Saudara, ini bukan soal bagus tidaknya suara kita. Ini bukan soal berapa usia kita, bagaimana cara kita memuji Tuhan. Di perjanjian lama ada salah satu kaum di antara 12 kaum yang disebut kaum Lewi. Dia diperintahkan hanya untuk menyanyi, memuji Tuhan, memimpin pujian, ya, dalam kumpulan orang-orang Israel, 12 suku Israel. Kemudian di perjanjian baru, saudara akan menemukan perkataan Paulus yang mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan
dengan segenap hati. Efesus 5:19 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, kekristenan itu menjadi iman yang menyanyi. Iman yang menyanyi hanya ada dalam kekristenan. Jadi sejak zaman perjanjian lama dan perjanjian baru sekarang ini, gereja Tuhan selalu dan akan selalu memiliki iman yang memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, maka Alkitab ini diisi dengan banyak pujian yang berulang-ulang, senandung kemuliaan bagi Tuhan. Dan begitulah kehidupan kekristenan seharusnya, ya. Hidup yang dipenuhi dengan pujian dan memuliakan Tuhan. Saudara, pujian ini merupakan manifestasi penting persekutuan antara orang Kristen satu dengan yang lain, juga digambarkan melalui kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti adalah orang yang suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Secara otomatis keluar pujian, penyembahan dari mulutnya. Tidak peduli watuk pun fales, tapi keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan itu secara otomatis muncul dalam hidup orang Kristen, ya. Nah, Bapak Ibu, pujian ini menjadi penting untuk kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengagumi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, pujian yang saudara dan saya naikkan saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan musik. Tuhan menciptakan musik. Untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan musik? Mari kita perhatikan Mazmur 22 ayat 3. Mungkin ada banyak ayat yang saya akan ambil, tetapi tidak semua ayat jenengan harus buka di Alkitab, jenengan bisa mendengarnya. Mengapa Tuhan menciptakan pujian? Yang pertama, pujian ini membantu saudara dan saya masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pastikan ketika saudara beribadah di gereja atau dimanapun saudara berada, bahkan di rumah saudara, dalam mezbah keluarga yang saudara bangun, bahkan ketika saudara ada di perjalanan, dimanapun saudara berada, saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang saudara lakukan ini mengantar saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu hebatnya Allah kita. Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak harus saudara ada di dalam gedung gereja dan saudara baru menemukan hadirat Tuhan. Tidak. Dimanapun saudara dan saya berada, di situ Allah hadir. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan musik untuk memuliakan Tuhan, memproklamasikan siapa Dia dan keterpesonaan kita terhadap Tuhan. Dalam Mazmur 69 ayat 30 mengatakan demikian. Musik diciptakan supaya kita bisa memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Itu ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Musik diciptakan supaya saudara dan saya menyembah Tuhan, agar kita menundukkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal 29 mengatakan demikian. Musik diciptakan Tuhan supaya saudara dan saya mempersembahkan dan memberikan korban pujian kepada Tuhan. Musik diciptakan oleh Tuhan untuk menenangkan dan menyembuhkan emosi. Itu dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Musik ini rupanya bisa menjadi terapi untuk saudara dan saya, bisa menenangkan hati, bisa menikmati ketenangan emosi. Musik diciptakan Tuhan untuk menguatkan iman saudara dan saya dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Jadi rupanya musik ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sesuatu yang kadang jarang kita pikirkan, tapi rupanya Tuhan bisa bekerja melaluinya. Musik diciptakan untuk mengajar saudara kita satu dengan yang lain, memberikan semangat satu dengan yang lain. Dan salah satu cara untuk memelihara iman yang utuh saudara-saudara adalah dengan memuji Tuhan. Salah satu cara untuk membangkitkan iman kita dan memelihara iman kita semakin utuh di hadapan Tuhan, salah satunya adalah kita tetap memuji Tuhan. Ketika kita sedang dingin rasanya hati kita,
Saudara dan saya sudah cukup lama tidak bersekutu bersama di dalam gedung gereja, mungkin sudah 3 bulan ya. Rasa-rasanya kangen sekali, kepingin sekali secepatnya bisa beribadah bersama-sama. Tapi dalam situasi new normal seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun saudara dan saya beribadah, baik di rumah maupun di gereja ini, atau dimanapun saudara berada, kita tetap bisa bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saudara mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun saudara berada, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Hati kita yang dingin, kita mulai dibaharui, mulai dikuatkan kembali ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, mendengar musik dan pujian bagi Tuhan. Itu menyegarkan jiwa kita. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membuat kita lebih sadar akan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita selain ketika saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya tetap memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang bisa membuat kita sadar akan kehadiran Allah dengan lebih cepat daripada ketika panjenengan dan saya mulai memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara, dimanapun saudara berada. Saya percaya ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berkenan atas pujian kita. Maka ketika hati Tuhan disenangkan, kasih karunia dan anugerah Tuhan limpah dalam hidup saudara.
Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Tuhan berkenan hadir di tengah kami. Dan kami meyakini Tuhan apapun yang kami kerjakan hari ini dengan satu keyakinan, dengan satu kerinduan, Tuhan Engkau sangat dimuliakan melalui ibadah kami. Berkati seluruh umat-Mu dengan kesehatan, berkati seluruh umat-Mu dengan kekuatan yang baru, berkat-berkat berkelimpahan atas mereka, kesehatan atas setiap pribadi dan semua keluarga. Ekonomi mereka diberkati, anak-anak dalam sekolah mereka diberkati, dan dimanapun mereka berada, kiranya melalui mereka ada banyak orang terberkati dan Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang, mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu dan terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dimanapun saudara berada hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan